buka puasanya. Udah pada demo semua nih cacing-cacing di perut gue. Sen, bangun. Puasa nggak boleh tidur, makruh woi, makruh. Di, sejak kapan orang tidur jadi makruh? Yang ada lo tuh udah tahu puasa malah nontonin orang mukbang. Lagian apa sih lo? Ganggu orang tidur aja. Ya, kan sekali-sekali juga nggak apa-apa kali. Halo ya, ini Oma. Oh iya, kamu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat kok. Oma sendiri gimana? Masih sakit nggak kakinya? Udah nggak terlalu, cuman emang masih harus dikontrol terus. Tapi masih ada Mbak Dewi kan yang jagain Oma di sana? Mbak Dewi udah nggak kerja di sini lagi, soalnya mau fokus jagain anak di kampung. Jadi sekarang Oma kayaknya sendiri aja. Ya, kalau bisa kamu lebaran balik ke sini dulu lah, biar Oma ada yang nemenin. Fir pengen banget lebarannya di sana. Tapi sekolah Fir belum libur, Oma. Paling Fir bisanya setelah lebaran. Ya udah, iya nggak apa-apa sayang. Yang penting kamu kesini, Oma udah seneng banget. Iya, Oma. Aku usahain bakal tetap datang ke sana kok. Ya udah, Oma istirahat ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oma. Kasian juga Oma sendirian di sana. Tapi kalau gue ke sana, pasti gue bakalan lama balik ke sini. Gimana ya cara ngomongnya ke Brafi? Astagfirullah, puasa woi, makro tau nontonin orang makan. Kan cuma nonton doang, gak ikut makan. Hehehe. Ya tetep aja makro woi. Halo Pak, iya, mungkin meetingnya bisa besok aja ya jam 10. Soalnya hari ini saya masih mau turun lapangan buat cek perkembangan bisnis baru saya. Oh iya, baik Bu. Untuk tempatnya nanti hubungi saja manajer saya. Kenapa kalian berdua, hah? Mau izin kemana lagi? Ini pasti mau minta duit pergi shopping kan? Bukan mah, jadi kami izin mau ikut teman-teman takbiran ntar malam. Boleh nggak? Iya tante, kata teman-teman, katanya kita yang nonis boleh ikut gabung kok. Gak ada. Mama nggak izinin kalian pergi. Kita cukup toleransi saja, itu lebih baik. Gak harus untuk ikut serta-merta yang sifatnya itu bagian dari ibadah mereka. Udah ya Ibel, Grace, malam ini kalian di rumah aja. Gak usah keluar kemana-mana. Sana, masuk kamar. Iya, mah. Bira. Iya Bu, Bi, nanti tolong liatin anak-anak ya. Jangan sampai nanti malam mereka keluar rumah. Kasih tahu juga sama Pak Tony, pagarnya digembok aja. Oh, iya baik Bu. Grace, lo ada saran gak biar kita bisa keluar ntar malam? Nggak berani gue. Lo tau sendiri kan kalau nyokap lo marah kayak gimana. Udah deh, mending kita nggak usah ikut. Udah, aman itu. Emang lo nggak pengen gitu? Kan cuma sekali doang. Hansen aja bisa ikut, masa kita nggak bisa? Pengen ikut sih, tapi gimana caranya kita bisa keluar? Pokoknya kita diam-diam aja keluarnya. Nanti kita lewat pintu yang deket dapur. Rambut kamu makin panjang. Aku rapiin dikit ya. Aku belum sempat potong rambut kemarin. Mau nggak nanti temenin aku? Iya, nanti aku temenin kok. Menurut kamu, aku cocoknya rambut model apa? Model cepmek juga bagus. Ntar jelek dong akunya. Yang ada kamu malah cari cowok lagi. Bulan puasa woi, malah pacaran. Bisa nggak selama bulan puasa stop buat ngebucin mulu? Masih kepantau, belum ketendang. Sorry. Astaga, lupa. Ada yang jomblo ternyata. Halo everybody. Gak expect gue kalau speakernya bakal sebesar itu. Astaga, mereka dapat speaker dari mana ya? Gila, speaker Megalodon, Jir. Dapat di mana itu, woi? Bah, gue suka nih yang kayak ginian. Sini, biar gue yang takbiran. Aman lah itu. Intinya kita bakal keliling kompleks ini buat takbiran. Yang lain mana? Kirain udah datang semua tadi. Bang Jay, Bang Hanson, sama Bianca lagi di jalan. Kalau Kak Grace sama Kak Ibel, mereka nggak pasti mau ikut. Soalnya nyokapnya nggak izinin.
Wah, udah pada siap-siap semua ya? Sorry ya, kita agak telat. Soalnya lumayan macet tadi. Iya, aman kok bang. Kita juga belum lama nyampe sini. Tapi sayang banget, Ibel sama Grace nggak bisa ikut. Ya Allah, semoga Neng Ibel diizinin ke sini dan bisa ikutan takbiran keliling bareng kami. Amin. Ih, Ibel, ini yakin kita mau pergi? Kok gue jadi takut ya? Apa kita nggak usah pergi? Udah, nggak usah dipikirin. Urusan nyokap gue marah belakangan itu. Yang penting kita bisa ikut. Sini, biar gue cek dulu keadaan di luar kayak gimana. Nanti lo tunggu aba-aba dari gue aja. Nah, kayaknya mama gak bakal tahu deh kalau lagi teleponan gitu. Bisa aja Bu Sinta. Tapi bener sih Bu, kadang tuh ngurusin perusahaan nguras energi banget. Tapi ya karena udah terbiasa kali ya Bu, jadi udah enjoy jalaninnya. Dulu waktu awal-awal kayak pengen putus asa aja rasanya. Tapi untungnya bapaknya Ibel selalu His, kenapa sih Pak Tony di situ? Nih kayaknya mama sengaja deh nyuruh Pak Tony buat jaga di depan. Cuci motor sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, kapan jodohku datang? Gelo, meniganting pisan si bajigur, udah siap menjemput janda pirang kota. Akhirnya setelah melewati hari yang panjang, bisa istirahat dengan tenang. Ibel, kayaknya udah aman deh. Years later. Ayo, gas, kita takbiran. Udah siap banget nih gue. Gila, ternyata Kak Ibel tahu juga ya bawa motor. Gue kirain Orka nggak tahu naik-naik begituan. Anjir, motor kayak gini biasanya dipakai bapak gue buat ke sawah, woi. Ini seriusan rumah ortu lo? Gila, gede banget ini mah. Udah kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Biasanya nih ya, kalau rumah gede gini, THR-nya pasti banyak. Boleh lah, Vi, kasih kita THR. Kan cuma setahun sekali. Di sini ada nastar gak, Vi? Dikasih setoples juga gue terima. Soalnya udah lama banget gue gak makan nastar. Iya, tenang aja. Ortu gue juga udah nyiapin semuanya buat kalian kok. Alhamdulillah, emang rezeki anak ganteng mah gak bakal lari kemana. Biasa aja kali, gue aja yang dapat tiap tahun gak heboh kayak kalian. Nyanyi terus gue harus bilang wow gitu. Gue sih gak peduli ya. Bener tuh, lagian kita juga gak minta THR kalau kenapa lo yang sewot. OMG, hello, bilang aja lo mau juga kan. Gak usah sok-sok ngatain orang kayak gitu deh. berantem aja terus kalian. Hal kayak gitu aja harus direbutin. Kayak anak kecil tau nggak? Iya, udah pada gede juga masih aja berantem. Udah, mending sekarang kita masuk. Yang, kok nggak ikut masuk? Vi, boleh ngomong sebentar nggak? Oh, iya. Jadi gini Vi, rencananya libur sekolah nanti aku mau pergi ke Beijing. Soalnya oma aku di sana nggak ada yang jagain. Terus udah sakit-sakitan juga. Mau nggak mau, ya aku yang harus ngurusin oma di sana. Tapi kamu tenang aja, aku di sana cuma pas libur doang kok. Jujur, sebenarnya agak berat buat aku pertama kalinya LDR sama kamu. Tapi aku juga ngerti posisi kamu sekarang kayak gimana. Maaf ya, rencana kita buat liburan bareng jadi batal karena aku. Nggak apa-apa kok. Kamu gak usah pikirin itu. Yang terpenting sekarang oma kamu bisa sembuh. Nih, Bravi sama Fir perasaan hilang-hilangan mulu dah. Namanya juga orang lagi kasmaran, ya pasti berduaan mulu. Mana mau gabung sama kita. Tapi semenjak Bravi pacaran sama Fior, sikapnya langsung berubah weh. Emang mantep sih Fior bisa naklukin kulkas 1000 pintu. Gue aja shock liatnya. Tapi ada untungnya juga dia pacaran sama Fior. Biar gue gak perlu lagi capek-capek nyariin dia pacar.
Jeng, kirain gak bakal datang. Suka deh liatnya cakep-cakep gini. Jeng bisa aja. Ya pasti aku bakal datang lah, Jeng. Halo Tante, mohon maaf lahir batin. Iya sayang, mohon maaf lahir batin juga ya. Ayo, silakan duduk. Mah, aku nyamperin Raffi dulu ya. Oke sayang. Halo guys, jujur males sih lihat kalian para geng Aloy. Cuman karena kita mau ketemu cowok-cowok ya, terpaksa harus lihat muka kalian juga. Oh iya, kalian lihat ayang gue nggak? Jir, itu muka apa hantu jembatan Ancol? Serem amat. Makanya makeup tuh sewajarnya manusia aja, Kak. Bukannya cantik malah kayak ondel-ondel. Positive thinking aja guys. Mungkin yang ngikutin tren makeup ala-ala Latina. Ini mah gak ada vibes Latinanya weh. Malah gue liatnya kayak tante-tante. Bel, bangun. Lo harus lihat ini sih. Wow, perasaan ini lagi lebaran deh, bukan ulang tahun. Kok tiba-tiba ada badut? Oops, sorry. Kurang ajar lo ya, bisa-bisanya ngatain gue kayak gitu. Kenapa? Iri ya? Karena gak bisa makeup kayak kita. Sepertinya mereka takut kalah saing sama kita. Udah pasti sih itu. Hei Olive, mending lo hapus deh makeup lo yang dempul itu sebelum Raffi ilfil liat lo. Bener tuh, makanya makeup tuh yang natural-natural aja. Kayak Stella tuh, lebih simple. Berarti kamu suka ya sama makeup aku kayak gini? Duh, jadi salting deh. Najis, so cantik banget Jir. Aneh, modelan kayak aneh-aneh disukain. Nggak peka orang. Ibel tuh aslinya mah cemburu. Emang iya Neng Abel cemburu? Tenang aja Neng, di hati Ama cuman ada Neng Ibel seorang. Pede banget loh, ngapain juga gue cemburu? Kan emang selera lo terlalu rendah. Halah, jangan percaya Rang. Dia itu emang gengsi aja buat ngomongnya. Kak Hansen, menurut kakak makeup aku gimana? Bagus nggak? Bagus kok. Cuman mungkin lebih bagusnya dikurangin dikit. Hah? Seriusan kak? Makasih ya kak. Raffi mana sih? Kok dari tadi nggak kelihatan? Loh, Neng Ibel mau kemana? Ayo lo Rang, Kak Ibel ngambek. Dasar cowok nggak peka. Tapi aku jadi nggak enak sama kamu. Kamu udah nyiapin semuanya buat nanti kita liburan bareng. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin ya. Kan liburannya bisa next time. Yang penting, sekarang kamu harus fokus sama kesehatan oma kamu. Oke? Kenapa sayang? Kok diam? Nggak apa-apa. Ya udah, masuk yuk. Sekalian, aku mau kenalin kamu sama orang tuaku. Sumpah ngeselin banget Jir. Sebenarnya Karang tuh beneran suka gak sih sama gue? Kok dia malah muji-muji Stella? Dih, cantikan juga gue kemana-mana. Tapi kalau dipikir-pikir ngapain juga ya gue marah? Kan Karang bukan pacar gue. Ya seharusnya wajar sih dia kayak gitu. Lo kenapa sih Bel? Sadar woy, tembok kalian itu tinggi. Tak mau diajak kerja sama. Kau senyum sedikit saja. Kita telah Neng Ibel nggak apa-apa kan? Kalau misalnya nggak enak badan, anterin pulang ya. Ngapain sih lo kesini? Mending lo urus aja noh si Stella dempul itu. Cie, Neng Ibel cemburu ya kalau muji-muji Stella. Hah? Mikir kids. Sorry, gue gak peduli lo mau dekat sama siapa aja. Lagian tipe gue bukan kayak lo kali. Yakin nih Neng gak cemburu? Gak apa-apa, bilang aja. Untung gak masih di sini. Ntar kalau balik kampung, kita udah gak bisa ketemu loh. Hah? Emang seriusan lo mau balik ke kampung? Kirain lo liburan di sini. Enggak lah, mau liburan sama siapa aku di sini? Kan semua keluargaku ada di kampung. Ma, Pa, kenalin, ini pacar aku. Halo Om, Tante. Kenalin, nama aku Fior. Maaf ya, tapi Raffi nggak pernah cerita soal dia udah punya pacar sama saya. Dan saya juga sudah menjodohkan dia dan Olive. Maaf Tan,
Aku nggak tahu kalau Brafi udah dijodohin sama Olive. Mah, Brafi nggak pernah setuju ya sama perjodohan itu. Dari awal Brafi selalu bilang ke Mama kalau Brafi nggak mau dijodoh-jodohin. Brafi, ini semua demi kebaikan kamu. Mama jodohin kamu sama Olive biar kamu bisa dapetin pasangan yang baik. Olive tuh udah Mama anggap seperti anak Mama sendiri yang nantinya akan menjadi pasangan hidup kamu. Mah, gak seharusnya Mama ngomong gitu depan Fior. Mama udah permaluin Fior di depan orang-orang. Dan sampai kapanpun, Brafi gak bakal mau dijodohin sama Olive. Halo Ra, kamu di mana? Ini lagi di jalan pulang, Vi. Aku ke situ sekarang ya. Aku nggak apa-apa kok, nggak usah kesini, Vi. Nanti kalau mama kamu tahu bisa marah. Ya udah, aku matiin teleponnya ya. 잊어버린 것